Pernahkah Anda merasa frustrasi karena menunggu berbulan-bulan hanya untuk melihat satu atau dua buah paprika hijau kecil di tanaman Anda? Sementara di internet, orang lain memamerkan panen paprika merah yang melimpah ruah. Hari ini, kita akan mengubah kebun Anda menjadi pabrik paprika. Saya akan membagikan sebuah metode penanaman paprika manis yang menjamin Anda akan mendapatkan panen super awal, jauh sebelum tetangga Anda menyadari musim panen telah tiba. Anda mungkin berpikir bahwa paprika adalah tanaman yang tumbuh lambat dan sangat manja. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa anggapan itu 100% salah? Itu hanyalah mitos yang dipercaya oleh mereka yang belum tahu rahasianya. Di video ini, Anda akan menemukan kebenaran yang tidak terduga tentang cara memaksa tanaman paprika Anda berbuah lebih cepat dan lebih lebat. Siapkan catatan Anda, karena rahasia ini akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Coba tulis di kolom komentar, berapa lama biasanya waktu yang Anda butuhkan dari menanam biji hingga panen paprika pertama Anda. Mari kita lihat siapa yang paling lama menunggu, karena setelah ini, waktu tunggu itu akan terpangkas drastis. Sebelum kita masuk ke rahasia inti, mari kita pahami dulu dari mana tanaman paprika ini berasal dan mengapa mereka seringkali bertingkah sangat rewel di kebun kita. Paprika manis yang secara ilmiah dikenal sebagai bagian dari keluarga Capsicum, pada dasarnya adalah tanaman tropis dan subtropis. Mereka sangat mencintai kehangatan dan matahari. Di habitat aslinya, paprika memiliki waktu yang sangat panjang untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah tanpa takut akan cuaca dingin. Itulah sebabnya, ketika kita mencoba menanamnya di lingkungan dengan musim yang terbatas atau cuaca yang tidak menentu, tanaman ini seolah-olah kebingungan dan melambat. Secara tradisional, para tukang kebun akan menyemai benih paprika jauh hari sebelum musim tanam tiba, menghabiskan waktu berbulan-bulan merawat bibit kecil di dalam ruangan. Namun, pendekatan klasik ini seringkali menghasilkan tanaman yang lemah, stres saat dipindahkan, dan pada akhirnya menunda waktu panen itu sendiri. Kunci dari metode panen super awal bukanlah memperpanjang waktu tanam, melainkan memanipulasi lingkungan dan biologis tanaman, agar mereka merasa berada di surga tropis sejak hari pertama benih disemai. Kita akan meretas sistem pertumbuhan paprika manis ini. Langkah pertama dan yang paling mutlak dalam mendapatkan panen paprika manis yang super awal sebenarnya tidak dimulai di kebun, melainkan saat Anda berbelanja benih. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang sudah memanen paprika besar dan mengkilap sementara tanaman Anda baru saja mulai berbunga? Rahasianya ada pada genetika tanaman tersebut. Kebanyakan tukang kebun pemula melakukan kesalahan fatal dengan memilih benih hanya berdasarkan gambar cantik di kemasannya. Mereka mengabaikan tulisan kecil di bagian belakang yang menunjukkan hari hingga panen. Untuk mendapatkan hasil yang super cepat, Anda harus secara khusus mencari varietas yang dilabeli sebagai sangat awal atau hibrida cepat berbuah. Varietas biasa mungkin membutuhkan waktu 100 hingga 120 hari dari pindah tanam untuk menghasilkan buah. Namun, varietas super awal dapat memotong waktu tunggu tersebut menjadi hanya 60 hingga 75 hari saja. Bayangkan perbedaan waktu yang sangat besar ini. Ini berarti Anda bisa memanen paprika hampir 2 bulan lebih cepat dari tetangga Anda. Jadi jangan ragu untuk menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk meriset jenis benih yang akan Anda beli. Pilihlah benih yang secara genetik sudah diprogram untuk berlari kencang sejak hari pertama ditanam. Tanpa langkah krusial ini, semua trik dan rahasia pupuk yang akan kita bahas nanti tidak akan banyak berguna. Genetika adalah fondasinya, dan Anda memegang kendali penuh atas pilihan ini. Mari kita bahas tentang usia benih, sebuah rahasia kecil yang sering disembunyikan oleh para petani komersial.
Jika Anda berpikir bahwa benih paprika yang paling segar dari panen tahun lalu adalah pilihan terbaik, Anda mungkin perlu berpikir ulang. Tentu saja, benih segar akan tumbuh, tetapi mereka tidak selalu menjadi yang paling cepat berkecambah. Kenyataannya, benih paprika manis seringkali memiliki tingkat dormansi tertentu saat masih sangat baru. Untuk memicu ledakan perkecambahan yang super cepat, banyak ahli menyarankan menggunakan benih yang telah disimpan setidaknya selama 1 hingga 2 tahun dengan cara yang benar. Benih yang sedikit lebih tua ini telah melewati fase istirahat penuhnya dan sangat lapar akan kelembapan. Saat Anda memberinya air, mereka akan terbangun dengan kecepatan yang mengejutkan. Untuk memastikan benih lama Anda masih hidup, Anda dapat melakukan uji apung yang sederhana. Masukkan benih ke dalam segelas air hangat selama sekitar 15 menit. Benih yang tenggelam adalah benih emas Anda. Mereka padat, sehat, dan siap tumbuh. Sedangkan benih yang tetap mengapung di permukaan air sebaiknya dibuang saja, karena biasanya mereka kosong di dalam atau kurang bertenaga. Dengan menyeleksi benih yang padat dan memiliki usia yang tepat, Anda sudah selangkah lebih maju untuk memenangkan perlombaan panen paprika awal. Ini adalah seleksi alam yang kita percepat di dapur rumah. Sekarang kita masuk ke tahap perlakuan pratanam yang akan mengubah benih lambat menjadi pelari cepat. Apakah Anda biasanya langsung memasukkan benih kering ke dalam tanah? Hentikan kebiasaan itu sekarang juga. Cangkang benih paprika itu keras dan tebal, dirancang oleh alam untuk bertahan di saluran pencernaan burung. Jika Anda langsung menanamnya, kelembapan tanah butuh waktu berminggu-minggu untuk menembus cangkang tersebut. Untuk perlakuan super awal, kita harus melunakkan pertahanan ini. Salah satu ilustrasi terbaik untuk metode ini adalah menggunakan cairan lidah buaya organik atau larutan hidrogen peroksida 3% yang sangat encer. Jika Anda menggunakan lidah buaya, peras sedikit gelnya dan campur dengan air hangat. Rendam benih Anda di dalam cairan ajaib ini selama kurang lebih 12 hingga 24 jam. Jus lidah buaya bukan hanya melunakkan cangkang luar benih, tetapi juga bertindak sebagai perangsang pertumbuhan alami yang sangat kuat dan sekaligus melindungi benih dari jamur jahat. Setelah perendaman selesai, Anda akan melihat benih tersebut menjadi sedikit membengkak. Ini adalah tanda visual yang jelas bahwa air telah berhasil menembus cangkang, membangunkan embrio tanaman yang sedang tidur di dalamnya. Proses sederhana yang hanya memakan waktu 1 hari ini dapat menghemat waktu perkecambahan hingga 10 hari di dalam tanah nanti. Setelah benih direndam, mitos terbesar berikutnya adalah memindahkannya langsung ke pot berisi tanah. Jika Anda menginginkan panen super awal, Anda tidak boleh menanam secara membabi buta dan berharap yang terbaik. Anda harus melihat sendiri akar pertama itu muncul. Disinilah metode perkecambahan kapas atau tisu dapur menjadi senjata rahasia Anda. Ambil wadah plastik bening yang bersih, letakkan 2 lapis tisu dapur di dasarnya, lalu semprot dengan air hangat hingga lembab, tetapi tidak becek atau menggenang. Letakkan benih paprika Anda yang sudah direndam di atas tisu tersebut dengan jarak yang cukup agar tidak saling bersentuhan. Tutup wadah plastik tersebut untuk menciptakan efek rumah kaca mini yang sempurna. Di dalam wadah kecil ini, tingkat kelembapan akan bertahan mendekati 100%. Sebuah kondisi yang mustahil Anda dapatkan secara konsisten di pot berisi tanah terbuka. Dengan metode ini, Anda memaksa benih untuk berfokus hanya pada satu hal, yaitu memecahkan cangkangnya dan mengeluarkan akar putih pertama yang disebut radikula. Anda bisa memantau perkembangannya setiap hari, tanpa harus mengorek tanah yang berisiko merusak tunas halus. Ketika akar kecil itu sudah muncul sepanjang 2 hingga 3 mm, barulah benih-benih juara ini siap untuk dipindahkan ke rumah pertamanya. Cara ini menjamin tingkat keberhasilan 100% untuk bibit yang masuk ke tanah.
Suhu adalah raja ketika berbicara tentang paprika manis. Ingatlah kembali latar belakang tropis mereka. Banyak orang menaruh wadah perkecambahan mereka di ambang jendela dan bingung mengapa butuh waktu sebulan untuk bertunas. Jawabannya sederhana. Ambang jendela sangat dingin di malam hari. Agar benih berkecambah dalam waktu 3 hingga 5 hari saja, Anda membutuhkan suhu yang stabil antara 26 hingga 29 derajat Celcius. Ini bukan suhu ruangan biasa. Jika lingkungan Anda dingin, Anda harus berkreasi. Sebuah trik cerdas yang sering digunakan adalah meletakkan wadah plastik perkecambahan tadi di atas lemari es Anda. Bagian atas lemari es seringkali mengeluarkan panas yang lembut dan konsisten sepanjang waktu. Atau, jika Anda ingin lebih profesional, Anda bisa berinvestasi pada matras pemanas khusus untuk pembibitan. Begitu suhu ideal ini tercapai, embrio paprika akan berpikir bahwa musim panas yang terik telah tiba dan mereka akan segera keluar dengan kecepatan penuh. Ingat, suhu di bawah 20 derajat Celcius tidak hanya akan memperlambat perkecambahan secara drastis, tetapi juga berisiko membuat benih membusuk di dalam tisu lembab Anda. Mengendalikan suhu pada tahap kritis ini adalah membedakan antara tukang kebun biasa dan ahli panen awal. Sambil menunggu benih kita mengeluarkan ekor putihnya, mari kita bicarakan tentang rumah baru mereka, yaitu campuran tanah. Kesalahan umum untuk perawatan paprika awal adalah menggunakan tanah kebun biasa yang berat dan padat. Akar bibit paprika yang masih bayi itu sangat rapuh, setipis jaring laba-laba. Jika mereka harus berjuang menembus gumpalan tanah liat yang keras, energi yang seharusnya digunakan untuk menumbuhkan daun dan buah akan terbuang sia-sia hanya untuk bertahan hidup di dalam pot. Untuk panen super awal, kita harus menyiapkan campuran tanah yang sering disebut sebagai media tanam tanpa tanah. Anda bisa meraciknya sendiri dengan mencampurkan serat kelapa atau gambut berkualitas tinggi, humus yang sudah sangat matang, dan sejumlah besar perlit. Perlit adalah butiran putih kecil yang berfungsi seperti jutaan kantong udara kecil di dalam pot Anda. Tujuannya adalah membuat campuran tanah yang begitu ringan, berongga, dan bernapas, sehingga saat Anda menyiramnya, air akan mengalir lurus ke bawah tanpa menggenang. Akar paprika sangat membutuhkan oksigen sama besarnya dengan mereka membutuhkan air. Di tanah yang ringan dan kaya oksigen ini, sistem akar akan meledak pertumbuhannya, menyebar dengan cepat untuk menyerap nutrisi. Akar yang besar dan kuat di usia dini adalah jaminan langsung untuk tanaman yang berbuah lebat di kemudian hari. Tetapi, sekadar meracik tanah yang ringan saja belum cukup. Ada satu teknik kuno namun sangat efektif yang akan kita terapkan sebelum benih menyentuh tanah, yaitu metode sterilisasi kejut termal. Tanah, sebersih apapun kelihatannya, seringkali menyembunyikan telur hama kecil atau spora jamur yang bisa menghancurkan bibit muda Anda dalam semalam. Untuk mencegah bencana ini dan sekaligus memberikan dorongan panas tambahan, kita akan menggunakan air mendidih. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Tempatkan campuran tanah Anda ke dalam pot pembibitan yang memiliki lubang drainase. Lalu siram tanah tersebut dengan air mendidih secara perlahan hingga merata. Biarkan air panas tersebut mengalir keluar. Langkah ini akan membunuh patogen berbahaya secara instan. Namun, keuntungan rahasianya bukan hanya kebersihan. Air mendidih ini akan memanaskan seluruh struktur tanah di dalam pot. Tentu saja, Anda harus membiarkan tanah mendingin hingga mencapai suhu hangat kuku sekitar 30 derajat Celcius sebelum menanam benih. Ketika Anda meletakkan benih yang sudah berkecambah ke dalam tanah yang hangat dan steril ini, benih tersebut tidak akan mengalami shock suhu sama sekali. Mereka akan melanjutkan pertumbuhannya seolah-olah tidak pernah dipindahkan, meluncur mulus ke fase pertumbuhan daun pertama. Sekarang tiba saatnya menanam benih yang sudah berkecambah tersebut.
Ini adalah momen yang sangat rapuh. Kedalaman menanam adalah kunci yang sering kali disepelekan. Jika Anda mengubur benih terlalu dalam, tunas kecil akan kehabisan energi sebelum berhasil mencapai permukaan tanah dan melihat cahaya matahari. Mereka akan mati lemas di dalam kegelapan. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dangkal, akar baru dapat dengan cepat mengering dan mati. Kedalaman emas untuk benih paprika manis adalah tepat setengah sentimeter, tidak lebih dan tidak kurang. Buatlah lubang dangkal dengan ujung pensil di tengah pot yang berisi tanah hangat tadi. Angkat benih dengan sangat hati-hati menggunakan pinset, pastikan Anda tidak mematahkan akar putih yang baru muncul. Letakkan benih dengan posisi akar menghadap ke bawah, lalu tutup perlahan dengan sedikit tanah halus. Jangan pernah menekan atau memadatkan tanah di atas benih. Cukup taburkan secara longgar. Tanah yang ringan di atasnya akan memungkinkan tunas kecil menembus ke permukaan dengan perlawanan seminimal mungkin. Setiap gram energi yang dihemat tanaman pada tahap ini akan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan paprika yang lebih besar saat dewasa nanti. Begitu tunas hijau pertama menembus tanah, aturan permainan berubah total secara instan. Tanaman tidak lagi membutuhkan kelembapan 100%, melainkan membutuhkan cahaya yang sangat melimpah. Inilah saat banyak orang gagal secara tragis. Mereka membiarkan bibit tumbuh kurus, panjang, dan pucat karena kurang cahaya, kondisi yang disebut sebagai etiolasi. Bibit yang panjang dan kurus seperti benang ini adalah awal dari kegagalan. Untuk memaksa tanaman tumbuh pendek, berbatang tebal, dan kuat untuk panen awal, Anda harus memberikannya cahaya intensif segera setelah daun kecil itu muncul. Jangan mengandalkan cahaya matahari dari jendela, itu tidak akan pernah cukup terang untuk paprika. Gunakan lampu pertumbuhan khusus atau lampu tabung pijar putih yang diletakkan sangat dekat dengan tanaman, hanya sekitar 5 hingga 10 cm di atas pucuk daun pertama. Lampu ini harus dinyalakan selama 14 hingga 16 jam setiap hari tanpa jeda. Cahaya buatan yang sangat terang dan dekat ini akan menipu tanaman agar tidak meregang ke atas mencari matahari. Sebaliknya, mereka akan memusatkan energinya untuk mempertebal batang utama dan menumbuhkan daun yang lebar dan hijau pekat. Batang yang tebal di masa bayi adalah fondasi struktural yang diperlukan untuk menahan beban puluhan buah paprika besar kelak. Mari kita luruskan mitos tentang penyiraman bibit muda. Logika awam mengatakan bahwa tanaman membutuhkan air setiap hari untuk tumbuh cepat. Ini adalah cara tercepat untuk membunuh bibit paprika Anda dengan penyakit rebah kecambah. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang berkembang biak di tanah yang selalu basah, menyerang batang rapuh tepat di permukaan tanah, dan membuat bibit tumbang layaknya pohon yang ditebang. Rahasia perawatan tanaman paprika super awal adalah membiarkan permukaan tanah benar-benar mengering di antara waktu penyiraman. Bagaimana cara kita melakukannya? Berhentilah menyiram dari atas. Sebagai gantinya, tuangkan air hangat ke dalam nampan atau tatakan di bawah pot. Tanah akan menyerap kelembapan dari bawah melalui lubang drainase, persis sebesar yang dibutuhkannya. Metode penyiraman dari bawah ini memiliki dua efek luar biasa. Pertama, permukaan tanah tetap kering, sehingga jamur rebah kecambah tidak bisa tumbuh. Kedua, metode ini memaksa akar bibit untuk tumbuh memanjang ke bawah menuju sumber air. Akar yang mencari air akan tumbuh jauh lebih kuat dan lebih dalam dibandingkan akar yang dimanjakan dengan air di permukaan setiap hari. Ingat, sistem akar yang dalam adalah rahasia utama ketahanan tanaman saat musim berbuah tiba. Seiring berjalannya waktu, bibit Anda akan menumbuhkan sepasang daun sejati pertamanya. Daun yang bentuknya tidak lagi bulat, melainkan meruncing layaknya daun paprika dewasa. Ini adalah sinyal biologis bahwa ruang di pot pembibitan awal sudah mulai sempit. Disinilah letak perdebatan besar di kalangan tukang kebun
kapan waktu yang tepat untuk melakukan transplantasi atau memindahkan bibit ke wadah yang lebih besar. Jika Anda menundanya terlalu lama, akar akan saling melilit membentuk pola melingkar di dasar pot, suatu kondisi yang membuat tanaman stres luar biasa dan menunda masa panen setidaknya 2 minggu. Namun, jika dipindahkan terlalu awal, tanaman bisa mati akibat guncangan. Rahasia waktu yang tepat adalah melakukan pemindahan tepat ketika daun sejati kedua mulai muncul. Saat memindahkan, ada satu pantangan besar, jangan pernah memegang batang utama tanaman. Batang ini penuh dengan saluran air yang rapuh. Jika Anda meremasnya terlalu keras, tanaman itu tamat. Alih-alih memegang batangnya, angkat tanaman dengan memegang perlahan salah satu daunnya. Jika sebuah daun robek, tanaman masih bisa tumbuh lagi. Tetapi jika batang utamanya memar, tidak ada harapan kedua. Pindahkan bibit beserta gumpalan tanah di akarnya ke pot baru yang lebih besar. Saat Anda memindahkan bibit paprika ke pot yang lebih besar, kita akan menerapkan trik penanaman dalam yang sedikit kontroversial namun sangat ampuh. Berbeda dengan tomat yang bisa Anda kubur sangat dalam hingga ke lehernya, paprika sedikit lebih sensitif. Namun, Anda tetap bisa dan harus menanamnya sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Kubur batang utama hingga setengah sentimeter di bawah daun lembaga pertama, daun kecil berbentuk bulat yang paling bawah. Mengapa kita melakukan ini? Karena pada tahap usia muda ini, batang bawah yang terkubur tanah masih memiliki sel-sel yang mampu bermutasi menjadi akar tambahan. Akar sekunder ini akan meletus dari batang, memberi tanaman fondasi ganda untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam pot barunya. Dengan menanamnya sedikit lebih dalam, Anda secara efektif meningkatkan volume sistem perakaran hingga 30% dalam waktu kurang dari seminggu. Akar yang luar biasa masif ini adalah mesin penyedot pupuk yang Anda butuhkan untuk menghasilkan buah sebelum waktunya. Namun perlu diingat, jangan menguburnya melebihi daun pertama, karena batang atas yang sudah mengeras rentan terhadap kebusukan jika terus-menerus bersentuhan dengan tanah yang lembab. Setelah masa transplantasi yang menegangkan, tanaman Anda akan merasa sedikit lelah. Ini adalah waktu yang paling penting untuk menyajikan makanan pertama mereka. Bibit muda tidak membutuhkan pupuk berkalori tinggi yang rumit. Mereka hanya menginginkan satu hal pada fase pertumbuhan vegetatif ini, yaitu nitrogen. Nitrogen adalah bahan bakar untuk memproduksi daun dan batang hijau yang rimbun. Tetapi hati-hati, memberikan pupuk kimia sintetis secara langsung dapat membakar akar muda yang baru saja pulih. Trik untuk pertumbuhan yang eksplosif namun aman adalah menggunakan teh kompos cair organik yang diencerkan hingga separuh kekuatan. Teh kompos ini tidak hanya menyediakan nitrogen dalam bentuk yang sangat lembut dan mudah diserap, tetapi juga memasukkan jutaan bakteri baik ke dalam tanah. Mikroorganisme ini akan menjalin hubungan simbiosis dengan akar paprika, membantu mereka mengunyah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang siap santap. Berikan pupuk cair ringan ini seminggu sekali. Anda akan melihat daun-daun paprika Anda berubah warna menjadi hijau gelap yang berkilau dalam hitungan hari. Daun yang sehat dan lebar ini pada dasarnya adalah panel surya yang akan mengumpulkan energi untuk proses pembungaan yang akan segera datang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang akan menguji keberanian Anda sebagai tukang kebun, yaitu pembentukan arsitektur tanaman. Ketika paprika manis Anda terus tumbuh dan mencapai ketinggian sekitar 20 cm, ia akan membentuk persimpangan cabang pertama yang berbentuk seperti huruf I. Tepat di tengah persimpangan ini, Anda akan melihat sebuah kuncup bunga pertama yang muncul dengan gagah. Ini disebut bunga mahkota. Insting alami Anda pasti ingin mempertahankan bunga pertama ini, membayangkan bahwa ia akan menjadi paprika pertama Anda. Namun, ini adalah jebakan alam. Untuk mendapatkan panen super awal dan super lebat, Anda harus kejam.
Jepit dan buang kuncup bunga mahkota itu tanpa ampun. Ya, buang saja. Jika Anda membiarkan bunga pertama itu mekar dan berbuah, tanaman akan menghentikan seluruh pertumbuhan batangnya dan mencurahkan semua energinya hanya untuk membesarkan satu buah paprika yang kesepian itu. Tanaman Anda akan tetap kerdil. Dengan mencabut bunga mahkota, Anda mengirimkan sinyal kepanikan buatan. Tanaman akan berpikir, saya kehilangan kesempatan berkembang biak, saya harus tumbuh lebih besar dan membuat lebih banyak cabang. Hasilnya, tanaman akan bercabang dengan ganas dan menghasilkan puluhan kuncup bunga baru dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah pengorbanan kecil untuk hasil yang luar biasa. Seiring mendekatnya waktu untuk memindahkan tanaman paprika Anda keluar ruangan secara permanen, kita menghadapi rintangan suhu lagi. Jika Anda langsung memindahkan tanaman manja dari bawah lampu yang hangat langsung ke kebun yang terkena angin dan suhu dingin di malam hari, mereka akan mengalami syok. Pertumbuhan mereka akan terhenti selama sebulan penuh, menghancurkan impian panen awal Anda. Proses wajib yang harus dilakukan disebut adaptasi lingkungan atau pengerasan. Ini adalah latihan militer untuk paprika Anda. Sekitar 10 hari sebelum jadwal tanam di luar ruangan, mulailah membawa pot-pot Anda keluar di tempat yang teduh dan terlindung dari angin. Biarkan mereka di luar selama 2 jam pada hari pertama, lalu bawa masuk kembali. Setiap hari, secara bertahap tingkatkan waktu mereka di luar ruangan dan kenalkan mereka pada sinar matahari pagi sedikit demi sedikit. Pada hari ke-8 atau ke-9, mereka seharusnya sudah terbiasa berjemur di bawah sinar matahari penuh sepanjang hari dan sanggup merasakan angin sejuk malam. Proses adaptasi perlahan ini menebalkan lapisan lilin pelindung pada daun dan memperkuat batang agar tidak patah ditiup angin. Tanaman yang telah melewati masa pengerasan tidak akan berkedip saat dipindahkan ke tanah. Mereka akan langsung melesat tumbuh. Hari pemindahan akhirnya tiba. Namun, rahasia panen super awal tidak berhenti di situ. Di mana Anda menanamnya sangatlah penting. Paprika manis membenci akar yang kedinginan, meskipun udara di atas terasa hangat. Jika tanah kebun Anda masih dingin karena sisa musim hujan atau malam yang menusuk, tanaman akan mogok makan. Trik brilian yang sering digunakan oleh petani profesional adalah dengan memasang mulsa plastik hitam menutupi bedengan tanah Anda setidaknya 1 minggu sebelum hari penanaman. Plastik hitam ini berfungsi layaknya panel surya raksasa, menyerap panas matahari di siang hari dan memerangkapnya jauh ke dalam tanah. Saat Anda melubangi plastik tersebut dan memasukkan tanaman paprika ke dalamnya, akar mereka akan merasakan kehangatan seperti sedang dipeluk oleh selimut termal. Tanah yang panas ini mempercepat metabolisme akar hingga 2 kali lipat. Selain itu, plastik hitam ini secara otomatis membunuh benih gulma yang mencoba tumbuh, menghemat waktu Anda dari menyiangi rumput. Paprika Anda tidak perlu bersaing dengan gulma liar untuk mendapatkan air dan nutrisi berharga dari dalam tanah bedengan. Setelah berada di rumah permanennya, diet tanaman paprika harus segera diubah. Jika pada usia bayi kita berfokus pada nitrogen untuk menumbuhkan daun hijau yang lebat, sekarang kita harus menghentikannya. Terlalu banyak nitrogen pada tahap ini hanya akan menghasilkan tanaman setinggi 2 meter yang rimbun, namun sama sekali tidak memiliki buah atau sering disebut buta buah. Begitu tanaman mulai berbunga lebat setelah kita membuang bunga mahkotanya tadi, ganti menu makanan mereka dengan pupuk yang kaya akan unsur kalium dan fosfor. Fosfor adalah arsitek yang merangsang perkembangan bunga dan mencegah kerontokan bunga secara prematur. Sementara itu, kalium adalah sang koki yang akan membuat buah paprika Anda membesar secara optimal, memiliki dinding daging yang tebal, dan terasa sangat manis. Anda dapat menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari abu kayu murni atau ekstrak rumput laut yang sangat kaya
akan kedua mineral ajaib ini. Aplikasikan pupuk perangsang pembuahan ini setiap 2 minggu sekali tepat di area perakaran. Dengan pergeseran nutrisi yang presisi ini, setiap bunga kuning kecil pada tanaman Anda hampir dijamin akan berhasil berubah menjadi calon buah paprika yang sempurna tanpa ada yang rontok ke tanah. Mari kita bahas sebuah rahasia penyiraman pada fase tanaman dewasa yang jarang dibicarakan. Banyak orang menyiram kebun mereka dengan cepat setiap sore, hanya membasahi beberapa sentimeter bagian atas tanah. Bagi tanaman berbuah seperti paprika, ini adalah penyiksaan secara perlahan. Penyiraman dangkal membuat akar hanya tumbuh di permukaan tanah, di mana suhu sangat fluktuatif dan cepat mengering. Untuk mendukung panen yang masif dan mencegah buah menjadi cacat atau busuk ujung, Anda harus melakukan penyiraman dalam yang jarang, bukan penyiraman dangkal yang sering. Kapanpun Anda menyiram, berikan air dalam jumlah besar secara perlahan, hingga meresap dalam setidaknya 20 cm ke bawah permukaan tanah. Kemudian, jangan menyiram lagi selama beberapa hari sampai bagian atas tanah terasa agak kering jika disentuh. Pola hidrasi dalam ini memaksa sistem perakaran untuk menyelam lebih dalam ke dalam bumi, mencari cadangan air tanah yang lebih dingin dan stabil. Tanaman dengan akar yang dalam tidak akan mudah layu saat gelombang panas tiba secara tiba-tiba di siang bolong. Memastikan pertumbuhan buah paprika tidak pernah terganggu sedetik pun. Kesehatan tanaman yang berbuah lebat juga sangat bergantung pada sirkulasi udara yang baik. Ketika tanaman tumbuh besar, daun-daun bagian bawah yang dekat dengan tanah seringkali menjadi sarang penyakit jamur akibat percikan air tanah saat hujan turun. Trik pemangkasan kedua yang wajib Anda lakukan adalah membuang seluruh daun dan cabang kecil yang berada di bawah persimpangan utama berbentuk I. Ya, gunduli bagian bawah batangnya. Dengan membuka area bawah ini, Anda menciptakan lorong angin yang memungkinkan udara segar mengalir bebas melewati tanaman, mengeringkan embun pagi dengan cepat sebelum spora jamur sempat berkembang biak. Selain itu, hal ini mengarahkan energi tanaman sepenuhnya ke atas, ke kanopi daun tempat matahari bersinar paling terang, dan tempat semua buah besar sedang dibentuk. Pemangkasan sanitasi ini adalah pencegahan penyakit paling murah dan efektif yang bisa Anda lakukan. Tanaman Anda akan terlihat seperti pohon miniatur yang rapi dan jauh lebih kuat dalam menghadapi serangan penyakit jamur di musim hujan. Trik terakhir dan mungkin yang paling mengejutkan untuk mendapatkan panen paprika super awal yang tak kunjung habis berkaitan dengan cara Anda memanen. Banyak dari kita yang menatap buah paprika pertama yang mulai membesar dengan penuh harap, menunggunya berubah warna menjadi merah tua, kuning terang, atau jingga yang sempurna di pohon. Jika Anda melakukan ini pada awal musim, Anda melakukan kesalahan besar. Proses mengubah warna dari hijau menjadi warna matang membutuhkan energi astronomis dari tanaman. Selama proses pematangan ini, tanaman akan berhenti memproduksi bunga baru sama sekali. Untuk meretas sistem ini, panenlah buah-buah pada gelombang pertama dan kedua saat ukurannya sudah maksimal namun warnanya masih hijau penuh. Dengan mengambil paprika hijau tersebut, tanaman akan merasa tugas reproduksinya belum selesai. Dalam kepanikan, ia akan melepaskan hormon pertumbuhan lagi dan menghasilkan gelombang bunga baru dalam jumlah ganda untuk menggantikan buah yang Anda petik. Anda bisa menikmati paprika hijau yang renyah di minggu pertama, sementara sisa musim nanti Anda akan disuguhi panen paprika merah yang berkali-kali lipat lebih banyak berkat tipuan psikologis pada tanaman ini. Siapa sangka bahwa di balik tanaman paprika yang sering dianggap keras kepala, terdapat serangkaian saklar biologis yang hanya menunggu untuk ditekan. Mulai dari membangkitkan benih dengan lidah buaya, menipu tanaman dengan pencahayaan dan suhu,
hingga membuang bunga pertama yang sangat berharga dan memanen saat masih hijau. Ini adalah sebuah kejutan yang mengubah aturan main. Anda kini tidak sekadar berkebun, Anda memandu simfoni alam untuk mempercepat waktu. Dampak dari metode ini sangat nyata. Daripada memanen 5 buah paprika dalam waktu 4 bulan, Anda bisa meraup puluhan buah segar sebulan lebih awal. Metode panen super awal ini terbukti mematahkan mitos bahwa sayuran lambat tidak bisa dipacu. Ringkasnya, pilih genetika benih yang tepat, beri kehangatan mutlak di awal, bangun prakaran raksasa, kendalikan pemberian nutrisi, dan jadilah kejam pada saat pemangkasan serta pemanenan pertama. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di kebun virtual ini. Jika Anda siap mempraktikkan rahasia besar ini, tekan tombol suka sekarang juga. Pastikan Anda berlangganan saluran kami dan bagikan video ini agar lebih banyak kebun yang berbuah lebat. Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu trik mana dari 20 langkah tadi yang paling mengejutkan dan ingin segera Anda coba hari ini. Tulis jawaban Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi.